warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahmi dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Sriwijaya. Di sini saya ingin menyampaikan sedikit pengetahuan mengenai bahasa Indonesia. Baiklah, yang pertama saya akan membahas asal mula bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Dari sudut pandang linguistik, bahasa Indonesia adalah sebuah variasi dari bahasa Melayu. Dalam hal ini, dasar yang dipakai adalah bahasa Melayu Riau, tetapi telah mengalami perkembangan akibat penggunaan sebagai bahasa kerja dan proses pembangkuan pada awal abad ke-20. Sampai saat ini, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang hidup dan terus berkembang dengan pengayaan kosakata baru, baik melalui penciptaan maupun melalui penyerapan dari bahasa daerah dan bahasa asing. Jadi yang pertama harus perlu kita ketahui ialah latar sosial budaya dari bahasa Indonesia. Jadi perlu kita pahami bahwa bangsa Indonesia itu lahir dari latar sosial perjuangan kemerdekaan Indonesia. Kita tahu bahwa pada masa prakemerdekaan bangsa kita, leluhur kita itu sedang berjuang sekuat membebaskan diri dari cengkraman penjajahan. Maka dari itu kita harus mempelajari dulu terlebih dahulu perjuangan kemerdekaan bangsa kita untuk memperebutkan kemerdekaan tersebut. Oleh karena itu, ada momen-momen yang sangat penting. Misalnya ketika bertepatan pada Hari Sumpah Pemuda, yaitu tanggal 28 Oktober 1928. Jadi pada saat itulah leluhur kita ikrarkan bahwa menjunjung bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Mengapa para pahlawan kita mencetuskan bahasa Indonesia pada Sumpah Pemuda sebagai bahasa persatuan? Karena mereka tahu bahwa bahasa Indonesia memiliki peran penting untuk mempersatukan bangsa. Karena mereka melihat dari negara-negara lain bahwa bahasa itu memiliki peran yang penting untuk mempersatukan suatu bangsa. Misalnya ada seseorang yang memakai bahasa tersebut, itu bisa mempersatukan suatu bangsa. Oleh karena itu, bahasa Indonesia dicantumkan dalam Ikrar Sumpah Pemuda. Oleh karena itu, memiliki dua implikasi, yaitu implikasi praktis dan implikasi politis. Pada implikasi praktis, ketika kita mengikrarkan Sumpah Pemuda, orang-orang yang berbagai dari latar belakang, berbagai dari suku, bangsa yang berbeda, ketika mempelajari bahasa Indonesia, perbedaan tersebut bisa dipersatukan dan bisa untuk memperlancar suatu komunikasi antar sesama. Yang kedua ada implikasi politis. Apa itu implikasi politis? Nah, jadi implikasi politis ini misalnya orang-orang yang menggunakan bahasa yang sama cenderung memiliki identitas yang sama, dan oleh karena itu mereka merasa berada di komunitas yang sama. Nah, perasaan yang sama itulah yang sangat penting untuk dimiliki suatu bangsa yang ingin merdeka, karena dari kesamaan itu orang-orang bisa memperjuangkan bersama-sama untuk perjuangkan bangsa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia itu diperkirakan lahir, kalau secara politis bahasa Indonesia sudah lahir sejak 1928, yaitu ketika bahasa Indonesia diikrarkan sebagai bahasa persatuan yang terucap dalam Ikrar Sumpah Pemuda. Tetapi kalau secara yuridis, bahasa Indonesia baru lahir pada tanggal 18 Agustus 1945 ketika Undang-Undang Dasar 1945 resmi diundangkan. Berarti ada dua titik bahasa Indonesia lahir secara politis dan yuridis. Jadi dapat kita simpulkan bahwa cikal bakal bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu yang pada zaman Sriwijaya dahulu yang digunakan untuk bahasa kebudayaan. Nah, maka dari itu bahwa bahasa Indonesia itu telah lahir sejak bertepatan pada Hari Sumpah Pemuda, yaitu tanggal 28 Oktober 1928. Jadi bahasa Indonesia itu melalui tiga fase perkembangan. Yang pertama, bahasa sebagai bahasa pemersatu, dan yang kedua sebagai bahasa resmi negara, dan yang ketiga sebagai bahasa internasional. Jadi pada fase pertama itu bahasa sebagai bahasa pemersatu, yaitu yang bertepatan pada Hari Sumpah Pemuda yang diikrarkan pada Sumpah Pemuda yang berbunyi, "Kami putra-putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Nah, dapat kita lihat bahwa dalam butir ketiga itu bahwa bahasa Indonesia itu adalah bahasa persatuan yang digunakan oleh bangsa.
pada fase yang kedua itu yaitu bahasa sebagai bahasa resmi negara yang dicetuskan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1945 yang bertepatan pada tanggal 18 Agustus 1945 yang bersamaan dengan pengucapan proklamasi oleh para pahlawan, bahwa di sana disebutkan bahwa bahasa resmi negara itu adalah bahasa Indonesia. Yang terakhir ini adalah fase ketiga. Fase ini dimana adalah lanjutan fase pertama dan fase kedua. Hal ini adanya terbukti rencana dan dilaksanakannya Kongres Internasional 9 yang mengambil tempat di Jakarta pada tanggal 28 Oktober sampai 1 November pada 2018. Jadi poin kedua yang ingin saya sampaikan itu ialah bahasa Indonesia dalam sudut pandang generasi muda. Nah, untuk menghadapi pergaulan di era globalisasi seperti sekarang ini, bangsa Indonesia itu harus meningkatkan lagi generasi mudanya dengan meningkatkan sumber daya manusianya, terutama kualitas pemudanya yang dianggap sebagai pilar utama dalam keberlangsungan bangsa di berbagai ranah kehidupan seperti ilmu pengetahuan dan teknologi, hukum, ekonomi, politik, sosial, budaya, dan di mana bahasa termasuk di dalamnya. Bangsa yang berbudaya tercermin dari penghargaan masyarakatnya terhadap identitas bangsa yang dimiliki. Salah satunya adalah bahasa. Nah, generasi muda Indonesia patut berbangga hati karena bangsa lain seperti Filipina, Malaysia, dan Singapura terkagum-kagum terhadap Indonesia karena mempunyai bahasa persatuan, bahasa negara, dan bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia yang merupakan jati diri asli bangsa Indonesia. Jadi dengan diawalinya dari Sumpah Pemuda tersebut, bahasa Indonesia mempunyai peranan yang signifikan terhadap peningkatan sumber daya manusia Indonesia, terutama generasi muda. Namun, dewasa ini, generasi muda Indonesia dengan mudahnya terbawa arus waternisasi. Mereka terlalu ringkih dan rapuh dalam menerima pengaruh kebudayaan Barat yang tanpa mereka sadari akan melunturkan apa yang selama ini menjadi identitas mereka, yaitu bahasa. Hal ini tidak akan terjadi jika generasi muda memiliki sikap dan pandangan yang positif terhadap bahasa itu sendiri. Jadi bahasa Indonesia di era modern ini cenderung kurang diminati oleh penuntutnya, terutama kalangan muda. Nah, dalam tataran informal, generasi muda di perkotaan lebih memilih menggunakan seperti bahasa gaul dan slang. Bahkan fenomena ini sudah menambah di pedesaan. Namun sebaliknya, mereka lebih sering menggunakan bahasa asing, terutama bahasa Inggris dalam konteks yang lebih formal. Jikapun mereka menggunakan bahasa Indonesia, prosestensinya jauh lebih sedikit bila Barat yang tanpa mereka sadari akan melunturkan apa yang selama ini menjadi identitas mereka, yaitu bahasa. Hal ini tidak akan terjadi jika generasi muda memiliki sikap dan pandangan yang positif terhadap bahasa itu sendiri. Jadi bahasa Indonesia di era modern ini cenderung kurang diminati oleh penuntutnya, terutama kalangan muda. Nah, dalam tataran informal, generasi muda di perkotaan lebih memilih menggunakan seperti bahasa gaul dan slang. Bahkan fenomena ini sudah menambah di pedesaan. Namun sebaliknya, mereka lebih sering menggunakan bahasa asing, terutama bahasa Inggris dalam konteks yang lebih formal. Jikapun mereka menggunakan bahasa Indonesia, prosestensinya jauh lebih sedikit bila dibandingkan dengan penggunaan bahasa asing. Oleh sebab itu, generasi muda Indonesia harus dapat bersikap arif dan bijaksana dalam menyikapi bahasa yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Terdapat paling tidak ada 3 bahasa dalam kehidupan masyarakat Indonesia, yaitu bahasa daerah atau lebih dikenal dengan bahasa ibu, bahasa Indonesia, dan bahasa asing. Nah, bahasa daerah sebagai bahasa leluhur merupakan warisan yang tak ternilai harganya. Bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu perbedaan suku sekaligus lambang kebangsaan bangsa yang mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang mendasar
mendasari rasa kebangsaan, serta berkembangnya bahasa asing sebagai bagian dari masyarakat modern yang dijadikan lambang intelektualitas, prestis, dan status sosial. Jadi, untuk kita sebagai generasi muda itu, kita harus tetap mencintai negara kita, menumbuhkan sikap nasionalisme terhadap negara kita agar identitas kita itu tidak luntur, yaitu sebagai bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa. Nah, janganlah kita menggunakan bahasa gaul, bahasa asing, karena itu dapat membahayakan negara kita, bisa melunturkan identitas negara kita sendiri. Jadi dengan demikian, generasi muda Indonesia harus bisa bersikap lebih adil terhadap bahasa Indonesia. Nah, generasi muda itu diharapkan dapat menempatkan diri pada situasi dan kondisi yang tepat dalam berbahasa. Jangan biarkan bahasa Indonesia terbenam di perut Ibu Pertiwi yang mudah beradab, yang berbahasa karena bahasa menunjukkan bangsa. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.